Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidila Dafa Elhaq dengan NIM 0302241016. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Di video kali ini saya akan membawakan materi dengan judul Konsep Dasar Filsafat Pendidikan Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah usaha untuk mencari dan memahami makna di balik segala hal, termasuk eksistensi, pengetahuan, nilai, dan moralitas. Dalam pembicaraan yang lebih luas, filsafat adalah usaha manusia untuk memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk eksistensi, pengetahuan, dan nilai-nilai moral. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan analisis, sehingga kita tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga mempertanyakan dan menggali lebih dalam tentang kebenaran yang ada di sekitar kita. Sementara Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari manusia dan bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Jadi, pendidikan Islam adalah sekumpulan upaya tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dalam aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya, untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengenai pengertian filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah konsep-konsep dasar yang menjadi landasan dalam proses pendidikan yang dituangkan dalam sekumpulan upaya tindakan dan perkataan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengembangkan segala potensi dan aspek peserta didik berpedoman kepada Al-Quran dan hadis ataupun ijtihad yang berlandaskan atas keduanya untuk mewujudkan tugas dan fungsi manusia di bumi ini sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, itu pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didik itu dengan berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Sanusi Uwais mengatakan bahwa fungsi filsafat pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur bagi perilaku guru. Fungsi ini mengacu pada bagaimana pemahaman filsafat pendidikan Islam membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan memiliki dasar yang kuat, guru bisa lebih percaya diri dan tahu bagaimana cara mengajar dengan baik. Ini seperti pondasi rumah, semakin kuat pondasinya, semakin stabil rumahnya. Yang kedua, mendisiplin perilaku pendidik dan terdidik. Filsafat pendidikan Islam mengajarkan pentingnya disiplin baik bagi guru maupun siswa. Guru yang memahami nilai-nilai ini akan bisa menuntun siswa untuk memiliki perilaku yang baik. Jadi, baik guru maupun murid yang diharapkan bisa saling mendisiplinkan diri. Ini penting agar proses belajar jadi lebih efektif dan menyenangkan. Yang ketiga, kritis terhadap lingkungan pendidikan. Fungsi ini mengajak kita untuk tidak hanya menerima apa yang ada di sekitar kita. Dengan sikap kritis, guru dan siswa bisa menilai apakah lingkungan pendidikan mereka mendukung proses belajar. Misalnya, jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam atau tidak efektif, mereka bisa bersama-sama mencari solusi. Yang keempat, selektif atas alternatif yang tersedia. Dalam dunia pendidikan, banyak pilihan metode dan pendekatan yang bisa digunakan. Filsafat pendidikan Islam mendorong kita untuk memilih mana yang lebih cocok dengan konteks dan kebutuhan siswa. Ini seperti memilih makanan. Kita harus tahu mana yang sehat dan baik untuk tubuh kita. Yang kelima, kritis terhadap istilah-istilah. Seringkali, dalam pendidikan kita dihadapkan pada istilah-istilah yang bisa membingungkan. Dengan sikap kritis, kita diajak untuk memahami istilah-istilah tersebut. Ini penting agar kita tidak terjebak pada jargon yang tidak jelas maknanya. Memahami istilah yang dengan baik membantu kita lebih mengerti materi yang diajarkan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kita bisa melihat betapa pentingnya filsafat pendidikan Islam dalam membentuk cara berpikir dan bertindak bagi guru maupun siswa. Selanjutnya, metode pengembangan filsafat pendidikan Islam. Filsafat Islam dalam memecahkan problema pendidikan Islam atau problema pendidikan yang dihadapi umat Islam dapat menggunakan metode-metode antara lain, yaitu yang pertama, metode spekulatif dan kontemplatif. Metode ini lebih ke arah berpikir dalam
dalam dan merenungkan hal-hal yang abstrak. Dalam pendidikan ini berarti kita tidak hanya belajar dari buku, tapi juga berpikir kritis tentang apa yang kita pelajari. Misalnya, kita belajar tentang keadilan, kita bisa merenungkan apa arti keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini membantu kita untuk memahami nilai-nilai Islam lebih dalam. Spekulatif dan kontemplatif. Metode ini lebih ke arah berpikir dalam merenungkan hal-hal yang abstrak. Dalam pendidikan, ini berarti kita tidak hanya belajar dari buku, tapi juga berpikir kritis tentang apa yang kita pelajari. Misalnya, ketika kita belajar tentang keadilan, kita bisa merenungkan apa arti keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini membantu kita untuk memahami nilai-nilai Islam lebih dalam. Yang kedua, pendekatan normatif. Pendekatan ini menekankan pada norma dan aturan yang ada. Dalam konteks pendidikan Islam, kita diajarkan untuk mengikuti pedoman yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi, kita tidak hanya belajar teori, tapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik sehari-hari. Ini seperti mengikuti aturan main dalam sebuah permainan. Jika kita tahu aturannya, kita bisa bermain dengan baik. Ketiga, analisa konsep. Di sini, kita diajak untuk menggali lebih dalam arti dari berbagai konsep yang ada dalam pendidikan. Misalnya, kita bisa menganalisis apa yang dimaksud dengan pendidikan dalam konteks Islam. Dengan menganalisis konsep-konsep ini, kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan aplikatif tentang bagaimana pendidikan seharusnya berlangsung. Keempat, pendekatan historis. Metode ini melihat sejarah dan perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Kita belajar dari pengalaman masa lalu untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dan apa yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut. Ini membantu kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam bisa tetap relevan di zaman sekarang. Yang kelima, pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual. Dalam pendekatan ini, kita menggunakan metode ilmiah untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi saat ini. Misalnya, kita bisa menggunakan penelitian dan data untuk memahami tantangan yang ada dalam pendidikan Islam. Dengan cara ini, kita bisa menemukan solusi yang lebih efektif dan berbasis pada fakta, bukan sekedar asumsi. Dengan memahami metode-metode ini, kita bisa lebih siap untuk mengembangkan pendidikan Islam yang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah contoh kasus terbaru mengenai filsafat pendidikan Islam, yaitu tantangan pencapaian nilai-nilai keislaman di kalangan siswa. Contoh kasus, banyaknya siswa yang mengalami kesulitan dalam menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan yang terpengaruh oleh budaya barat yang materialistis. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran moral dan spiritual di kalangan generasi muda. Dan solusinya, pertama adalah integrasi pendidikan karakter, menerapkan kurikulum yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga pendidikan karakter yang berbasis pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Yang kedua, metode pembelajaran aktif, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif seperti diskusi kelompok dan proyek sosial untuk membangun kesadaran dan penerapan nilai-nilai keislaman. Memberikan pelatihan bagi guru tentang cara mengajarkan nilai-nilai Islam secara efektif dan relevan dengan tantangan zaman modern. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah kerjasama dengan orang tua. Membangun kerjasama yang kuat antara sekolah dan orang tua untuk memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah.